Pencemaran lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam suatu lingkungan, dan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ini contohnya, ya, ini ada suatu perairan yang masih bersih, masyarakat menggunakannya untuk mandi. Kemudian pada perairan tersebut dibuanglah limbah sehingga airnya menjadi kotor seperti ini. Dan ini tidak layak lagi digunakan untuk mandi. Dan itu artinya perairan ini tidak sesuai lagi dengan peruntukan semula. Kita lihat beberapa contoh aktivitas yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Jadi bagi kita ada dua sebab di sini, ya, oleh faktor alam dan oleh aktivitas manusia. Ini bencana alam, badai atau tsunami, ya, letusan gunung api, tanah longsor, ya, kebakaran, menangkap ikan dengan cara dibom, membuang sampah di sungai atau di perairan, membuang sampah dicampur baur saja semua jenis sampah, tidak dipilah-pilah, ya. Limbah industri dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu. Dan ini juga contoh, ya, pertambangan sehingga gunungnya ini sudah habis, ya. Aktivitas industri, ya, peternakan, ya, kemudian perhubungan, ya, menggunakan ada emisi dari kendaraan bermotor ini, limbah yang dibuang ke sungai, ke danau, sehingga biota di dalamnya mati, ikan pada mati. Kemudian juga kebiasaan membuang sampah ke sungai, ke siring, ke selokan, sehingga kita musim hujan jadi mampat dan mudah sekali kebanjiran. Dan juga aktivitas yang merusak lingkungan ini dapat juga menimbulkan penyakit pada manusia. Dan juga dapat mempengaruhi kualitas atmosfer. Sumber-sumber pencemaran. Pertama, sumber domestik, yaitu sumber-sumber pencemaran yang berasal dari bukan kegiatan industri. Jadi bisa misalnya perumahan, pasar, jalan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber non-domestik, yaitu sumber pencemaran yang berasal dari aktivitas industri. Bisa juga industri pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Parameter pencemaran, yaitu pencemaran yang ditimbulkan dari suatu aktivitas itu berasal dari apa yang diolah atau apa yang dilakukan. Jadi misalnya pabrik kertas. Pabrik kertas bahan bakunya itu kayu. Kayu adalah senyawa organik, maka limbahnya organik juga. Dan zat-zat padat yang bisa zat padat terlarut, tersuspensi, bisa juga menghasilkan amonia, ya. Bisa juga mencemari perairan
sehingga perlu diukur kadar BOD dan COD. Ya. Begitu juga kalau pengolahan daging juga organik, ya. Ini umumnya adalah industri yang mengolah bahan-bahan organik, sehingga pencemaran yang ditimbulkannya yang kita ukur adalah pada umumnya adalah senyawa-senyawa organik yang ada di perairan tersebut. Batasan pencemaran. Jadi tidak semua kita membuang sampah atau limbah ke lingkungan itu sudah dikatakan pencemaran. Jadi ada batasannya, ada ukurannya, ya. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, yaitu batasan atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Jadi batasan pencemaran atau baku mutu lingkungan ini bisa jadikan ukuran batasan apakah sudah terjadi pencemaran atau belum. Ini contoh baku mutu limbah cair industri minyak sawit. Ya. Jadi yang dikatakan terjadi pencemaran apabila limbah cair itu dibuang ke perairan, kadarnya lebih tinggi daripada yang ditetapkan. Misalnya kadar BOD-nya lebih dari 250 mg per liter. Kadar minyak dan lemaknya lebih dari 30 mg per liter. pH-nya kecil dari 6 atau besar dari 9 sebagai.